Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Mas Hanafi, Hadir. Mbak Sofi. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak. Belum belajar ya tadi malam. Belum. Jadi Bapak sampaikan hari ini kita akan belajar mengenai cerita fiksi atau teks fiksi dengan tujuan siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, kemudian menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri dari teks fiksi atau cerita fiksi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan bertanya, kalian hobi membaca enggak? Iya. Apa buku yang kalian baca? Cerita pendek. Cerita pendek. Kalau Mas Hanafi? Cerita dongeng. Cerita dongeng. Jadi di lingkungan kita banyak sekali cerita-cerita yang berterbaran atau cerita-cerita umum, bisa jadi dari orang tua kita atau kakek nenek kita, seperti itu. Coba sebutkan contoh cerita fiksi yang ada di Indonesia. Coba Mbak Sofi. Cerita Langkuriang. Langkuriang, terus ada Roro Jonggrang, ada yang lainnya, Danau Toba dan lain sebagainya. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang yang dapat merupakan hasil imajinasi dari pengarang atau yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diceritakan, lalu diolah kembali oleh sang pengarang, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri teks fiksi dan unsur-unsur dari teks fiksi. Siapa yang ingin membaca ciri-ciri teks fiksi? Coba Mbak Sofi. Ciri-ciri teks fiksi. 1. Bahasa karangan cerita fiksi yaitu bersifat konotatif dan denotatif yang sangat memungkinkan menimbulkan tafsiran beragam. 2. Ditulis dengan berdasarkan imajinasi pengarang dan bersifat fiktif. 3. Cerita fiksi bisa berbentuk cerpen, novel, film, dan komik. Fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. Fiktif juga berusaha mengunggah perasaan yang membangkitkan emosi pembaca. 5. Biasanya dalam cerita fiksi mengandung pesan moral. 6. Tidak memiliki sistematika yang baku. Kemudian ada unsur teks fiksi, coba dibacakan Mbak Mas Hanafi unsurnya. Unsur teks fiksi. Tokoh pelaku cerita. Tema merupakan dasar cerita. Alur rangkaian peristiwa. Latar belakang yang menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Kalian sudah paham sampai di sini? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di situ terdapat cerita Sang Kuryang. Cerita ini berasal dari Jawa Barat. Coba kalian baca di dalam arti baca ini.
selama 2 menit. Bisa? Bisa. Bisa. Kalau bisa, coba silakan baca. Sudah membacanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba di balik halamannya. Di situ terdapat pertanyaan. Coba pertanyaannya diisi ya. Iya. Diisi. Coba diisi. Ada kesulitan? Mbak Sofi? Mas Hanafi ada kesulitan? Tidak. Tidak. Bisa ya? Iya. Tidak bisa. Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba sekarang Mas Hanafi maju ke depan menyampaikan jawaban dari Mas Hanafi. Coba Mas Hanafi sebutkan tema dan tokohnya saja. Tema. Masuk dulu. Tema anak yang durhaka. Tokoh Raja Sungging Perpangkara. 2. Wayung. 3. Dayang Sumbi. 4. Toma. 5. Sangkuriang. Mbak Sofi benar jawaban dari Mas Hanafi. Benar. Nah, silakan duduk kembali Mas Hanafi. Selanjutnya Mbak Sofi maju ke depan. Coba Mbak Sofi jawab pertanyaan perwatakan dan perwatakannya dan unsur-unsur yang lainnya. Perwatakan. 1. Raja Sungging Perbangkara, baik dan bijaksana. 2. Wayung, baik dan penyayang. 3. Dayang Sumbing, baik, penyayang, dan olah asih. 4. Tumang, baik dan tulus menyayangi Dayang Sumbi. 5. Sangkuriang, pemarah, nakal, keras kepala, dan durhaka. Latar, sebuah kerajaan. Alur, maju mundur. Sudut pandang, orang ketiga. Amanat, hati-hati dalam berbicara. Sebaiknya berpikir dulu, baru berbicara, dan jaga emosi. Jangan sampai menyakiti atau membunuh binatang yang tidak bersalah. Mbak Sofi? Benar. Benar. Silakan Mbak Sofi duduk kembali. Jadi dari cerita Sangkuriang terdapat berbagai macam unsur yang tadi sudah disebutkan kalian satu persatu. Jadi sampai di sini sudah paham tentang materi hari ini? Sudah. Sudah. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, coba kalian simpulkan materi yang hari ini kita pelajari. Coba Mbak Sofi sebutkan simpulan dari materi hari ini. Coba sebutkan. Teks cerita fiksi adalah teks berupa cerita yang disengaja dikarang oleh pengarang. Cerita tersebut dapat merupakan hasil imajinasi pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Ya, terus selanjutnya kita belajar mengenai ciri-ciri. Coba yang mau menyebutkan ciri-cirinya. 1. Bahasa karangan cerita fiksi, yaitu bersifat konotatif dan denotatif. 2. Ditulis berdasarkan imajinasi pengarang.
3. Cerita fiksi bisa berbentuk cerpen, novel, film, dan komik. 4. Film fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. 5. Biasanya dalam cerita fiksi mengandung pesan moral. 6. Tidak memiliki sistematika yang baku. Ya, kemudian simpulan yang terakhir ada unsur cerita teks fiksi. Unsurnya apa aja tadi kita sebutkan satu persatu. Yang pertama ada Tokoh, yang kedua ada, tema, yang ketiga ada, alur, yang keempat ada, latar, yang kelima. amanah. Ya, kita telah mempelajari tentang cerita fiksi. Kalian sudah paham sampai di sini? Sudah. Kalau sudah paham, kita cukupkan materi hari ini, dan untuk materi besok kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Sebelum itu kalian malamnya diwajibkan belajar terlebih dahulu tentang materi gaya dan gerak di rumah masing-masing ya. Iya. Ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.